Saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar, itu kesannya tragis ya, ketika impian menjadi hampa. Tetapi ini adalah sebuah realita, bahwa ada impian di dalam hidup kita yang kesampaian, dan ada juga impian dalam hidup kita yang hampa. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari Daud tentang impian hampa ini. Sebelumnya saya mengajak kita untuk membuka di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya mengajak kita untuk menyimak bersama-sama. Firman Tuhan berkata, ketika raja telah menetap di rumahnya, yaitu Raja Daud, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Siapa yang tidak ingin hidupnya ini aman? Kita semua mau hidup kita ini aman. Dan Tuhan memberikan kepada Raja Daud keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya. Kemudian berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Singkat cerita, kemudian Nabi Natan ini berkata kepada Raja Daud, Tuhan itu selalu memberkati engkau, oleh sebab itu bangunlah rumah bagi Tuhan seperti yang kamu inginkan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Nabi Natan datang lagi kepada Daud dan berkata kepada Daud bahwa Daud tidak diperkenan untuk membangun rumah itu bagi Tuhan. Coba kita akan lihat di dalam ayat 12 sampai 13. Ini kelanjutan dari kisah itu. Saudara kalau mau baca kisah lengkapnya, bisa baca di rumah. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, yaitu Raja Daud, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan kerajaan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi singkat cerita, Tuhan ingin supaya anak dari Daud ini yang nanti akan membangun rumah Tuhan bukan Daud. Singkat cerita, impian Daud untuk membangun rumah Tuhan itu menjadi hampa, ya. Itu singkat cerita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kisah ini ada artikel yang berkata 8 target hidup yang perlu diraih saat masih usia 20-an. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita semua, saya tidak akan bahas artikel ini, tetapi artikel ini akan menolong kita untuk kita itu melihat diri kita. Ya, saya juga ketika usia belasan tahun itu mentargetkan hidup itu begini, usia segitu begini, begitu, ya. Saudara mungkin juga yang muda-muda merasa seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu bagian curhatan seorang anak SMA. Dia memposting impian-impiannya dia di medsos, dan dia ini anak artis, saudara. Kita lihat ya, apa yang menjadi impian dia. Karena dia sudah sebar di medsos, saudara, maka kita akan lihat. Ya, saudara tentu tahu siapa ini, ya, anak artis. Ya. Yang pertama,
Sederhana keinginan dia itu, lulus SMA. Yang kedua, menjadi musisi terbaik se-Indonesia. Kemudian ketiga, penyair. Keempat, apa ini? Aktor juga. Ya, aktor terus apa ini? Industri film. Nah, ini baca sendirilah, ini kurang jelas ya. Nikah muda maunya dia. Punya anak, keluarga sehat ya. Mempunyai perusahaan seni sebagai owner, bukan sebagai pekerja tapi sebagai ownernya sendiri ya. Pengusaha, bapak yang hebat, punya rumah sendiri sesuai keinginan. Hidup damai, sejahtera ya. Mempunyai keluarga yang harmonis, penuh bahagia, kembali ke pelukan sang penguasa. Ini terakhir semua. Seolah-olah sudah dirangkum semua ya, jadi satu. Saudara, semua kita itu hidup dengan impian kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa kita hadir di dunia itu adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup dalam impian-impian yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Ya saudara, namun di tengah-tengah impian yang Tuhan sudah taruh, ada impian-impian kita sendiri, saudara. Dan seringkali, saudara, yang terjadi adalah ada impian yang terjadi dalam hidup kita, ada impian yang tidak terjadi. Ya. Itu realita. Kita tidak bisa menjadikan bahwa hidup kita itu sempurna, bahwa semua impian kita itu pasti terlaksana. Contoh ini aja. Nikah muda enggak? Ya mungkin aja betul nikah muda. Ya, tapi punya anak, Tuhan izinkan anaknya tidak sehat. Itu mungkin bisa terjadi. Sudah. Punya rumah enggak? Punya. Tapi ujung-ujungnya apa? Tidak sesuai keinginan. Nah, saudara, itu bisa saja terjadi, saudara, kepada kita semua. Di satu sisi impian kita itu Tuhan berikan kepada kita. Di sisi lain ada impian yang lain yang menjadi hampa. Itu realita, saudara. Nah, bagaimana kita menghadapi ketika kita berhadapan dengan impian kita itu menjadi hampa? Nah, kita akan belajar itu dari Daud. Daud impiannya digenapi enggak? Ada impiannya dia digenapi. Menjadi raja atas seluruh Israel, memiliki kehidupan yang nyaman di dalam rumahnya, terhadap semua musuhnya. Namun di sisi lain ada impian dia yang menjadi hampa, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan lihat ya, apa sih impian hampa dari Daud ini? Nah, kita tadi sudah baca, Daud rindu untuk membangun rumah Tuhan. Impian-impian yang lain digenapi. Tetapi pada kenyataannya, impian Daud menjadi hampa untuk rumah Tuhan ini. Dan kita akan melihat bagaimana Daud bersikap ketika impiannya itu menjadi hampa. Bagaimana kita bersikap di satu sisi impian kita itu Tuhan dengar, di sisi lain impian kita itu menjadi hampa. Bagaimana kita bersikap, saudara? Ini yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu ketika dia berhadapan dengan situasi keinginan dia untuk punya rumah Tuhan itu menjadi hampa. Yang pertama, Daud bersyukur dengan apa yang ada. Kalau kita baca pada ayat 18, ayat 22, di situ dikatakan lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Setelah dia tahu dia tidak bisa punya rumah Tuhan, dia tidak bisa membangunnya itu. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Jadi dia melihat di satu sisi dia tidak bisa bangun rumah Tuhan,
Tetapi dia menyadari siapakah dirinya itu, sehingga Tuhan menjadikan dia seorang raja, sehingga Tuhan mempercayakan dia hidup dalam kenyamanan. Sebab itu besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang seperti Engkau. Dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Saudara, ketika Daud mendengar, dia langsung bersikap mengucap syukur. Dia berterima kasih untuk apa yang ada, yang Tuhan sudah beri kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang sama seharusnya juga kita miliki. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan, untuk keluarga yang Tuhan berikan, untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Namun di satu lain kita tahu bahwa mimpi kita itu ada yang hampa. Saudara, ada mimpi-mimpi yang lain yang Tuhan sudah dengar. Mimpi-mimpi yang lain yang Tuhan sudah genapi. Nah, kita belajar untuk bersyukur untuk mimpi-mimpi itu. Ini yang dilakukan oleh Daud. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita mengucap syukur. Saya sendiri sebagai manusia ciptaan Tuhan, umur saya sekarang sudah 47 tahun. Saya boleh katakan ada mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepada saya. Namun saya juga katakan ada mimpi-mimpi yang hampa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Namun di tengah-tengah situasi seperti itu, saya juga belajar untuk bisa mengucap syukur. Mengucap syukur untuk mimpi-mimpi yang Tuhan sudah beri kepada saya. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, kalau kita fokus kepada yang hampa saja, ya, hidup kita itu akan lemah. Hidup kita itu akan penuh dengan kekecewaan. Hidup kita itu akan penuh dengan kemarahan. Kalau kita fokus kepada yang hampa saja. Tapi kalau kita belajar fokus kepada yang Tuhan itu sudah dengar, saudara, itu akan menolong kita untuk semangat. Hidup itu tetap semangat. Hidup itu tetap energik. Hidup itu tetap bahagia. Hidup itu tetap bisa menikmati setiap waktu. Amsal 18 ayat 14a. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Jadi saudara, ketika kita bersemangat, saudara, kita mampu untuk menanggung yang hampa ini tadi. Yang kita tidak capai ini tadi. Yang Tuhan izinkan menjadi hampa. Kita itu bisa menanggungnya. Saudara, kalau kita bisa menanggungnya, itu artinya kita itu bahagia. Kalau kita bisa menanggungnya, itu berarti kita itu damai sejahtera, saudara. Orang tidak bahagia adalah orang yang tidak mampu untuk menanggung penderitaannya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak mampu untuk menanggung hampanya ini tadi. Nah, saudara, ucapan syukur itulah yang akan menghasilkan semangat hidup sehingga kita mampu untuk menanggung penderitaan kita. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Daud. Tuhan, terima kasih ya. Keluargaku itu siapa sehingga engkau angkat aku itu seperti ini. Dia tidak lihat rumahnya, rumah Tuhannya yang jadi hampa, tapi dia lihat bagaimana mimpi-mimpi yang lain yang Tuhan itu sudah dengar, saudara. Jangan fokus kepada yang hampa,
Fokus kepada mimpi yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud itu berfokus pada kehidupan yang dijalaninya. Oke, mimpiku ini di satu sisi sudah hampa ini. Tuhan tidak kabulkan. Fokus pada kehidupan yang kau sedang jalani. Artinya engkau itu bertanggung jawab. Engkau itu mengerjakan dengan baik. Apa yang menjadi bagianmu? Bagian Daud apa? Menjadi seorang raja. Bagian Daud bukan menjadi seorang imam. Bagian Daud adalah menjadi seorang raja, mengerjakan bagian dia sebagai seorang raja. Dia memukul kalah orang Filistin, dia memukul kalah orang Moab, dia memukul kalah Hadadezer, saudara. Demikianlah Daud mendapat nama. Ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Fokus kepada kehidupan yang ada di dalam tanganmu, kamu kerjakan apa yang menjadi bagianmu, saudara. Jangan kemudian saudara kita fokus kepada yang hampa terus. Kalau kita fokus kepada yang hampa terus, kita itu marah terus, sakit hati terus. Nah, heran saudara kita tidak bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Karena memang kita fokus pada yang hampa saja. Fokus pada hidupmu yang kamu sedang jalani. Kamu lakukan itu, kamu tanggung jawab itu dengan baik, saudara. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, saudara, ada seorang ibu. Ibu ini bernama Nancy Matthew Elliot. Hidup sekitar abad 19, saudara. Ya, ini ada tahunnya di sini. Kelahiran sampai kematiannya dia. Suatu hari anak Ibu Nancy ini pulang dari sekolah, bawa catatan dari gurunya. Mama, ini ada titipan dari guru buat mama. Kemudian singkat cerita, Ibu Nancy ini membaca pesan dari gurunya. Gurunya ini berkata kepada Ibu Nancy, guru anak ini ya, anakmu itu terlalu lamban untuk belajar. Mungkin anakmu itu mengalami gangguan konsentrasi. Oleh sebab itu sekolah tidak bisa menerima anakmu untuk belajar di sekolah. Saudara, seorang ibu ketika membaca seperti itu tentunya hancur hatinya. Ya. Dia punya impian tentunya anaknya ini bisa menjadi student yang excellent. Student yang luar biasa. Tetapi ketika sekolah menolak anak ini, saudara, saya katakan ini bagaikan Daud tadi merasakan kehampaan. Aduh, mimpiku itu hancur. Mimpiku itu hancur. Sekolah menolak untuk anakku ini bisa dididik. Apa yang dilakukan oleh Ibu Nancy ini? Apa kemudian dia menyerah? Enggak, saudara. Dia mendidik anaknya di rumah. Dia mengajari sendiri anaknya membaca. Dia mengajari sendiri anaknya untuk tahu tentang segala hal, saudara. Dia ajari anaknya sendiri, saudara. Saudara, apa yang di depan mata dia kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Saudara, itu juga yang seharusnya kita lakukan. Memang di satu sisi mimpi kita itu hampa. Tetapi di sisi lain ada sesuatu yang kita bisa kerjakan, saudara. Kita tetap kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, kita belajar dari Daud, apa yang dilakukan oleh Daud. Ternyata saudara,
Kalau kita perhatikan, mimpi Daud itu memang hampa. Tetapi Daud itu tetap bermimpi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membantu mimpi orang lain terwujud. Nah, kita lihat apa yang di pikiran Daud. Nih yang di pikiran Daud. Di dalam 1 Tawarik 22 ayat 5. Pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi kenamaan dan termasmur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud sebetulnya tetap bermimpi dengan cara membantu mimpi orang lain terwujud. Saudara, seharusnya juga itu terjadi dengan kita. Kita tahu mimpi kita itu tidak bisa terwujud. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap membangun mimpi kita dengan cara membantu orang lain, mendukung orang lain, supaya mimpinya bisa terwujud. Saudara, jangan sampai saudara berkata, aku saja tidak bisa, biar orang lain juga tidak bisa. Itu jangan sampai, saudara. Ya. Terus kemudian kamu saja tidak bisa. Kemudian kamu menyulitkan hidup orang lain, hidup anakmu, hidup saudaramu, supaya saudaramu, orang lain itu juga tidak baik bisa mencapai mimpimu. Saudara, kalau sampai itu ada di dalam pemikiranmu, engkau harus bertobat, ya, engkau harus bertobat. Bantu orang lain untuk mewujudkan mimpinya. Saudara, ini juga yang dilakukan oleh Ibu Nancy Matthew Elliot. Mungkin dia tidak bisa mencapai mimpinya dia. Tapi dia bisa berusaha untuk mewujudkan mimpi dari anaknya itu. Dengan cara terus memberikan dukungan, terus memberikan support, saudara. Dan akhirnya, saudara, anaknya betul-betul, saudara, menjadi orang yang sukses. Yaitu Thomas Alva Edison. Dia bukanlah murid excellent di sekolah. Dia dianggap sebagai anak yang mengalami gangguan konsentrasi. Tetapi mamahnya terus mendukung dia. Sampai anaknya ini, saudara, bisa terus mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Sampai hari ini, kalau kita baca berita, dia pemegang hak paten penemuan terbanyak, saudara. Seorang ilmuwan yang menemukan berbagai macam penemuan yang kita gunakan sampai hari ini. Salah satunya lampu, ya. Foto itu juga dimulai dari dia. Semua hampir teknologi, semuanya dimulai dari orang yang tidak excellent. Orang yang impiannya hampa, dari seorang mama yang hampa, ya. Saudara, jadi kalau dipikir-pikir, adakah impian hampa itu? Sebetulnya itu tidak ada. Sebetulnya semuanya itu di dalam rangkaian Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi kerajaannya.
sebetulnya itu dirangkai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau merasa ya mungkin engkau memiliki impian yang hampa, sekali lagi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik di dalam hidupmu. Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang menuntun engkau untuk engkau dibawa kepada apa yang Tuhan inginkan terjadi. Supaya engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang, supaya hidupmu itu juga mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ketika engkau merasa dirimu hampa, impianmu itu hampa, belajarlah untuk mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Impian-impian yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Yang kedua, fokus kepada kehidupanmu sekarang yang kamu bisa jalani dengan tanggung jawab, saudara. Yang ketiga, belajarlah engkau untuk tetap bermimpi dengan cara membantu mimpi orang lain itu terwujud. Kalau mimpimu itu tidak terwujud, tidak ada salahnya saudara engkau mendukung mimpi orang lain. Mungkin itu bukan anakmu, mungkin itu temanmu, mungkin itu saudaramu, mungkin itu tetanggamu. Bantu mereka untuk memiliki mimpi yang tidak terwujud itu. Walaupun kamu sendiri sebetulnya boleh dikatakan kamu nggak dapat apa-apa. Saudara, sebetulnya ketika kamu sedang membantu orang lain, kamu sendiri sedang menjadi berkat bagi orang itu dan hidupmu itu memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, sehingga kami bisa belajar dari Raja Daud. Bagaimana kami ya Tuhan harus bersikap ketika impian di dalam hidup kami ini terasa hampa. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami bisa mengucap syukur dengan kehidupan yang telah Engkau berikan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami bisa berterima kasih dengan kesehatan, dengan pekerjaan, dengan rumah, dengan kehidupan yang Engkau telah berikan kepada kami. Tolonglah kami untuk fokus dengan kehidupan kami sekarang ini. Kami bertanggung jawab menjalankan apa yang menjadi bagian kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami memiliki hati, mendukung, membantu, menyokong orang lain untuk bisa mewujudkan mimpinya. Tuhan berkatilah kami semua. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan biarkan iman mereka bertumbuh di hadapan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.